mulai ya. Ya. Hei, kalian lagi apain? Aku lagi di laut nih. Nih, ada burung lagi terbang nih. Ya, selamat datang di kelas laut. Yuk, kita awali kelas kita siang hari ini dengan berdoa. Semoga diberi kelancaran nanti prosesnya ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Adik-adik, minggu depan sebelum kuliah gini baca Quran dulu ya. Jadi kalau pas meeting, ya kalau pas nggak meeting baca Qurannya sendiri-sendiri. Kalau pas Ibu pengen meeting, nanti kalian siapin Al-Qurannya, terus kita baca 3-5 ayat sebelum kita mulai, oke? Nah, hari ini saya akan mulai ke ragam penelitian. Saya sudah posting materi ini dan juga tugasnya di Google Classroom. Nanti Anda juga boleh sambil melihat Google Classroom. Tugasnya satu, yaitu membuat mind mapping. Nanti saya jelasin dulu, tapi saya yakin kalian belum bisa menyerap 100% apa yang saya sampaikan, makanya biar bulat nanti pengetahuannya 100%, tugasnya adalah membuat mind mapping terkait dengan materi yang saya jelaskan ini. Gitu. Jadi kalau adik-adik mau sambil nulis, sambil nyaret, bikin bagan, is okay, nggak masalah. Ya, tujuan dan lingkup penelitian, kita mulai dari sana. Ya. Jadi kenapa penelitian itu ada? Karena ada masalah. Nah, kenapa kok banyak penelitian? Karena banyak masalah dalam hidup kita. Intinya itu ya. Ya, masalah itu beragam sesuai dengan bidangnya ya. Kalau kita sekarang sedang studi di PGSD, pendidikan dasar ya, maka masalah-masalah yang akan kita hadapi adalah masalah-masalah di pendidikan dasar. Nah, adik-adik, masalah-masalah itu harus diselesaikan. Nah, melalui penelitian. Ngapain saja nanti dalam penelitian itu? Nah, kita lihat di slide yang pertama adalah kita akan mengkaji atau mengukur, kemudian mendeskripsikan, ataupun menjelaskan satu fenomena unik. Nah, fenomena unik ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai masalah juga. Kemudian kita juga bisa meluaskan generalisasi satu temuan tertentu. Generalisasi itu begini, kalau saya mendapatkan hasil penelitian di satu lokasi, dan itu masalah hanya terjadi di lokasi itu saja, maka kita tidak bisa mengeneralisasi hasilnya. Tetapi kalau saya mengambil penelitian melibatkan skala luas, melibatkan sampel atau populasi yang representatif, ya, mewakili seluruh populasi yang ada, maka itu bisa digeneralisasi, bisa berlaku di tempat lain ya dalam skala yang lebih luas. Gitu. Itu masuk poin 2. Kemudian poin ketiganya adalah menguji validitas satu teori. Kebenaran, keabsahan, kevalidan satu teori yang sudah ada, kita uji. Ya, kita orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mencari ilmu itu wajib hukumnya untuk punya sifat skeptis, ya, ragu-ragu tentang sesuatu. Ya, kalau dulu kita ini ya perspektifnya jangan ragu dong gitu ya. Sekarang malah justru kita harus sering-sering meragukan banyak hal agar timbul rasa keingintahuan kita untuk membuktikan kebenarannya. Ya gitu ya, termasuk kalian kalau dapat informasi-informasi dari broadcast itu wajib ragu dulu tuh sebelum tangannya nge-share ya. Jadi kemampuan berpikirnya harus lebih cepat daripada kemampuan jempol kita nge-share. Ya, kemudian penelitian juga digunakan untuk menutup kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Lalu bisa juga memberikan penjelasan tentang bukti-bukti yang bertentangan. Ya, maksudnya bukti-bukti apakah teori dengan kenyataan itu sama atau enggak. Lalu bisa juga memperbaiki metodologi, interpretasi yang keliru, mengatasi kesulitan dalam praktek, dan memperbarui informasi.
Kan tuntutannya harus berkembang terus yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka wajib ada pengetahuan penelitian. Nah, ragam penelitian menurut bidang ilmu, karena kita sekarang bidang ilmunya adalah pendidikan dasar, maka ada penelitian bidang pendidikan dasar. Maka mata kuliah ini judulnya penelitian pendidikan. Oke, tapi kalau Anda nanti mungkin setelah ini melanjutkan S2 di psikologi pendidikan misalnya, maka nanti bidangnya psikologi pendidikan. Nah, kemudian ilmu-ilmu dasar ini dikembangkan lewat penelitian yang biasa kita sebut penelitian dasar. Nanti kalau penelitian dasar ini dilanjutkan namanya penelitian terapan. Terus ada satu lagi, kalau kita mau menemukan sesuatu yang baru, kita punya inovasi namanya penelitian pengembangan. Oke. Kemudian ada lagi jenis penelitian yang kita sebut sebagai penelitian deduktif dan induktif. Ya. Induktif itu berarti kita menghasilkan teori baru. Deduktif itu berarti ada teori, kita mau buktikan masih berlaku apa enggak. Gitu ya. Ya, coba diingat-ingat bedanya ya. Deduktif membuktikan, induktif menemukan teori baru. Nah, dari situ muncul juga ragam penelitian menurut bentuk data. Ya, kualitatif, kuantitatif. Jelas nih, kalau kuantitatif berarti datanya kuanti dong, Bu. Nomor-nomor, angka-angka gitu ya. Kalau kualitatif datanya berupa kata-kata, kalimat gitu. Nah, Anda bisa cek gambar kepala yang ada di slide ya. Di situ kalau kuantitatif kita cek tuh, objektif, generalizable, deduktif. Oke. Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan objektif? Ya, langsung open mic. Liona? Tahu apa itu objektif, Liona? Ayo, Liona Nabila. Ibu izin menjawab. Oh, boleh nih, ada yang jawab nih. Khairum Jannah, silakan. Objektif itu keilmuan yang berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara. Ya, boleh ya, definisinya cukup kompleks. Ada yang mau menambahkan mungkin ringkasnya? Siapa? Terima kasih, Mbak Jana. Sama-sama, Ibu. Oke. Ya, siapa yang mau membantu? Kalau gitu gini. Ini ada ini. Siapa ini? Izin menjawab, Ibu. Witri. Ayo, Witri, silakan. Objektif itu menyiratkan bahwa sesuatu tidak dipengaruhi oleh perasaan dan pendapat seseorang. Mungkin ya. itu, Ibu. Iya, betul. Jadi nggak dipengaruhi oleh persepsi seorang peneliti, ya. Jadi apa yang terlihat, ya itu adalah kondisi sebenarnya, gitu. Oke, itu objektif. Berarti kalau subjektif gimana ya? Siapa yang bisa jawab ya? Ya, subjektif adalah? Sebaliknya mungkin, Ibu, ada pengaruh dari perasaan peneliti atau pendapat seseorang. Betul, betul sekali Fitri, terima kasih. Jadi yang namanya subjektif, ya kita misalnya saja Fitri beranggapan bahwa Bu Ika kalau menjelaskan itu menariknya. Menariknya Fitri itu karena persepsinya Fitri sendiri. Mungkin saja menurut Anissa Rahmadini nggak menarik gitu ya. Mungkin saja nggak menarik karena persepsinya Anissa gitu. Nah, jadi ini penelitian kualitatif itu cirinya adalah data-data itu benar-benar ditentukan dari subjektivitas si peneliti, teman-teman. Jadi makanya peneliti itu memegang peranan penting sekali di dalam penelitian kualitatif. Maka disebut peneliti sebagai instrumen kunci. Berbeda dengan yang kuantitatif, karena datanya itu objektif, sesuai dengan kenyataan, maka kenyataan ini diukur dengan alat ukur. Alat ukurnya bukan peneliti, tetapi ada instrumen. Ya, maka dalam penelitian kuantitatif
instrumen penelitian adalah kunci. Nah, gitu idenya ya. Oke. Kuantitatif kuncinya instrumen, kualitatif kuncinya adalah penelitinya sendiri. Nah, kemudian data-data pada penelitian kuantitatif itu bisa digeneralisasi. Jadi karena dia berangkat dari sumber data yang banyak, yang heterogen, yang representatif terhadap populasi, maka dia bisa berlaku umum dimanapun. Beda dengan yang kualitatif, dia nggak bisa digeneralisasi. Misalnya saja, Mas Bima mau penelitian di SDX, mengangkat masalah tentang bagaimana guru-guru di SDX itu meningkatkan motivasi belajar siswanya pada pembelajaran jarak jauh sekarang. Ya. Subjeknya cuma guru yang ada di situ, guru kelas. Sudah, sama kepala sekolah, sama siswa. Misalnya. Nah, masalah yang diangkat oleh Bima di SDX ini belum tentu ditemui oleh Mas Doni di SDY, tempatnya Mas Doni. Jadi, hasil penelitian di tempatnya Bima itu nggak bisa kita generalisasi di tempat lain. Ya. Kalau kita tidak yakin bahwa kondisi tempat itu karakteristiknya sama. Itu untuk penelitian kualitatif, teman-teman ya. Nah, sekarang ragam yang lain ya, ada yang namanya positivisme, rasionalisme, sama fenomenologi. Nanti teman-teman saya tidak akan menjelaskan semua jenisnya ya, nanti Anda yang membaca sendiri ya setelah ini ya. Nah, kalau menurut strategi ada yang penelitian opini, empiris, kearsipan, dan analitis. Nah, ini penelitian lain-lain ini sering Anda temui nanti kalau membaca buku-buku Metopen ya. Salah satunya punya Ari Kunto, Suarsimi Ari Kunto, itu penelitian longitudinal. Misal aku meneliti tentang bagaimana Asmal Konita belajar. Aku ngamati Asmal Konita dari masuk kuliah sampai Asmal Konita lulus. Objekku itu aja, subjekku itu aja. Tapi saya menelitinya dalam jangka waktu lama. Itu namanya longitudinal. Bagaimana perubahan perilaku Asmal Konita selama perkuliahan di PGSD. Itu namanya pendekatan longitudinal. Ya. Kebalikannya pendekatan penampang silang atau cross-section. Ya, banyak objek peneliti, itu diteliti semua, tapi waktunya sama. Jadi waktunya singkat aja, bareng-bareng, tapi objeknya banyak. Itu kalau yang cross-section. Nah, jenis yang lain ada yang namanya penelitian historis, berarti penelitian sejarah, penelitian deskripsi, ini cuma mendeskripsikan saja, penelitian perkembangan, penelitian studi kasus, korelasional, eksperimental, sungguhan, atau namanya true eksperimen, eksperimental semu, kausal komparatif, sama tindakan. Bu Ika yang sering dipakai di PGSD yang mana? Semua. Nggak ada yang sejarah jarang, yang historis jarang nih teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang senang PPKN atau IPS, mau studi sejarah, boleh. Nanti studi sejarah tapi dijadikan sebagai sumber untuk membuat bahan ajar untuk siswa SD, gitu boleh teman-teman. Oke, semuanya hampir pernah anak-anak PGSD menempuh penelitian ini. Oke, ini menurut perspektif yang lain lagi ya, dari Yin ada penelitian eksperimen, survei atau deskriptif, analisis kearsipan, historis, sama studi kasus ya. Ini masih sama seperti yang tadi. Nah, adik-adik, jenis risetnya kan banyak banget ya. Kamu nggak harus hafal semua. Nanti kan kita tinggal nyontek aja yang kita tinggal lihat. Tapi kamu wajib paham kapan dia digunakan gitu. Jadi jangan sampai besok ketika Anda itu penelitian, Anda salah pilih. Ya, jangan sampai, kenapa kok ngambilnya korelasi? Karena saya nggak paham tentang yang komparasi, ya nggak gitu alasannya. Kenapa kok kamu mengambilnya R&D? Saya paham R&D, nah itu baru benar. Saya paham R&D dan masalah saya cocok diatasi dengan R&D. Itu alasan yang bagus untuk memilih penelitian. Kenapa Anda ngambilnya PTK? Saya paham PTK dan masalah saya cocok diatasi dengan PTK. Berarti dengan jenis penelitian lain nggak gitu cocok. Cocoknya sama PTK gitu.
Ini alur risetnya. Yang pertama, kalau mau penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada Bu Ika dan teman-teman bagaimana ya caranya untuk kita bisa mengidentifikasi masalah? Coba siapa boleh open mic? Ayo adik-adik. Izin menjawab, Bu. Leona Nabila, silakan. Yang pertama tentunya harus ada masalahnya, Ibu. Betul, yang pertama harus ada masalah. Gimana cara kita memutuskan bahwa itu adalah masalah? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Boleh, Shana. Mungkin bisa dengan melakukan pengamatan atau penelitian terlebih dahulu. Betul. Betul sekali. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah kita observasi ya, kita ngamatin. Nah, contohnya kemarin Leona, Jana, itu kan pada PLP ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. PLP itu kan kamu observasi ya ke sekolah ya. Dari situ terus kamu disuruh nulis laporan. Nah, laporannya kan isinya ada beberapa masalah dari siswanya, masalah pembelajaran, masalah persekolahan. Gitu nggak? Benar nggak? Nah, dari situ kamu sebenarnya sudah melakukan proses identifikasi masalah. Nah, kalau masalah sudah teridentifikasi, selanjutnya kita lakukan pembuatan hipotesis. Siapa yang tahu apa itu hipotesis? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Jawaban sementara atau dugaan sementara, Bu. Iya, pintar. Terima kasih, Sela. Ya, hipotesis itu jawaban sementara. Jadi kan kita tuh ceritanya manusia tuh dikasih kelebihan yaitu keterampilan ya, berpikir gitu ya, punya logika, punya akal. Maka kita ada masalah, kita tuh sebenarnya udah bisa menduga-duga, memperkirakan nanti penyelesaiannya gimana ya, itu udah bisa. Jawabannya apa ya, gitu kira-kira gitu, sudah bisa. Nah, tapi kita wajib ragu dengan jawaban kita itu. Maka namanya jawaban sementara nih, karena masih diragukan. Biar nggak ragu gimana? Kita uji teman-teman. Kita uji pakai penelitian ini gitu. Pertama, kita baca-baca dulu nih studi literatur. Apa benar solusi yang saya pikirkan ini benar cocok apa enggak dalam mengatasi masalah? Baca nih. Jadi nanti teman-teman kalau mau riset ya dipaksa harus membaca. Kalau nggak baca nggak akan bisa nulis kan itu. Lalu setelah itu identifikasi variabel, mendefinisikan variabel. Jadi variabelnya misalnya motivasi belajar itu di breakdown, diturunkan ke dalam indikator-indikatornya. Sebenarnya yang dimaksud motivasi belajar itu apa sih? Ya, gitu tuh dijelasin di definisi operasional. Setelah itu kita manipulasi atau mengontrol variabel. Setelah itu menyusun desain penelitian, ya bikin desainnya, habis itu bikin alat, observasi, kalau mau wawancara ya wawancara, kuesioner, pokoknya ngambil data. Setelah datanya diambil, kita analisis. Ya, kalau kuantitatif ya pakai statistik. Kalau kualitatif ya nggak usah pakai statistik. Misalnya di analisis konten, dibaca lagi, didalami. Kalau butuh komputer, ya kita gunakan komputer untuk analisis data. Terus kita tulis laporan. Itu tahapan risetnya ya. Karena kita ke pendekatan riset, teman-teman. Nah, ini yang akan dijelaskan ya mulai dari penelitian kuali. Jadi pendekatan riset yang paling banyak ya kita pakai itu adalah dua pendekatan ini. Ya, kuali dan kuanti. Di dalamnya ada banyak metode. Jadi pendekatan itu beda ya sama metode ya. Nah, nanti kita akan jelasin pengertian, perbedaan, kapan dia dilaksanakan, jangka waktunya kapan, terus dia bisa digabung apa enggak, sama kamu harus pinter apa untuk bisa meneliti kuanti atau kuali. Ya. Harus pinter semua ya. Nah, kalau berdasarkan tujuan adik-adik, nih ada penelitian dasar, terapan, sama pengembangan. Tadi Ibu jelaskan ya. Penelitian dasar itu ya berarti kita menemukan data-data dasar yang dipakai untuk apa? Menyumbangkan teori tertentu gitu ya. Dari sumbangan atau hasil penelitian dasar ini kita kembangkan di penelitian terapan. Jadi kita mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Setelah itu,
Kalau mau menemukan sesuatu yang baru, pakai penelitian pengembangan. Oke. Nah, kalau berdasarkan tingkat kealamiahannya, ada eksperimen. Eksperimen itu nggak alami, karena ada manipulasi, ada pemberian treatment ya. Manipulasi itu pemberian treatment atau pemberian perlakuan. Kalau survei itu alami, natural itu alami. Nah, tapi eksperimen itu punyanya kuantitatif. Survei bisa kuanti, bisa kuali. Naturalistik pasti kuanti. Pasti kuali. Nah, jadi ini kuanti, ini bisa dua-duanya, yang bawah itu kuali. Sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide 15. Silakan open mic kalau mau tanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini terlalu kecil, saya gedekan aja ya. Penelitian kualitatif itu adalah bersumber pada filsafat post-positivistik, adik-adik ya. Jadi dia masuk ke filsafat post-positivistik. Isinya adalah penelitian yang sangat alamiah, nggak ada settingan apapun, jadi natural setting, nggak ada pemberian tindakan ataupun treatment, nggak ada. Apa yang ada di situ ya kita amati, kita laporkan begitu saja gitu. Kalau kuantitatif beda, dia alirannya positivistik. Mohon maaf ya, positivistik atau positivisme. Nah, kuantitatif itu udah lama banget, makanya disebut sebagai metode tradisional, saking dalamannya. Kalau kualitatif ya baru-baru ini saja sering dipakai orang. Oke. Nah, ini bedanya masing-masing secara teknis banget ya, kita bahas ya. Kalau data jelas datanya, kalau kuanti itu angka, kalau kuali itu kalimat, maka analisis datanya juga pasti beda. Satunya pakai statistik, satunya enggak. Cara ngambil datanya beda, adik-adik. Ini pengumpulan data untuk kuantitatif ya biasanya pakai kuesioner, tes, observasi, wawancara terstruktur. Kalau yang metode kualitatif lebih menggali informasi secara mendalam. Jadi kalau mau observasi ya observasinya harus kita si peneliti itu harus benar-benar ikut terlibat di dalam lapangan. Ada interaksi sosial antara kita dengan sumbernya gitu. Kalau mau wawancara ya wawancara mendalam ya. Contohnya kayak Deddy Corbuzier tuh kalau yang pas podcast itu kan sampai dalam-dalam gitu ya. Itu namanya in-depth interview. Terus pakai dokumentasi. Kalau kuantitatif nggak perlu dokumentasi ya. Kalau tes aja cukup. Kalau cuma mau ngambil pakai satu cara ya boleh kalau kuantitatif. Kalau kualitatif nggak boleh. Minimal ada 3. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang poin D nih, triangulasi nih. Ya, triangulasi itu gini ya, kita bikin segitiga begini. Sudut pertama itu misalnya sumber pertama, sumber data pertama, kepala sekolah, satunya guru, satunya siswa. Kita cross check ketiganya, kita simpulkan jawabannya sama apa enggak. Nah, itu namanya triangulasi, sumber. Kalau satu lagi, satunya pakai depth interview, satunya pakai observasi, satunya pakai dokumen. Kita simpulkan dari 3 data ini, itu namanya triangulasi teknik. Gitu. Jadi nggak boleh kurang dari 3. Minimal ada 3 sumber data atau 3 teknik pengumpulan data. Itu kalau kualitatif. Oke, kemudian apa lagi yang pentingnya? Nah, untuk penelitian kualitatif, kamu wajib untuk membangun kedekatan dengan responden. Kalau misalnya kamu nggak kenal sama respondenmu, sama subjek risetmu, kamu nggak akan dapat data. Dan biasanya butuh waktu agak lama. Contoh ya, kamu PLP itu kan pertama kemarin 8 hari. Nanti yang PLP 2 sekitar 20-an hari. Nah, itu waktu yang cukup untuk melakukan penelitian kualitatif. Oke. Tapi bisa juga kuantitatif tuh nggak apa-apa. Kalau waktunya lama juga nggak apa-apa. Cuma kualitatif nggak boleh waktunya cepat. Kalau waktunya cuma ngambil datanya cuma 3 hari, itu cuma
Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah selesai pulang, dadah, nggak dapat apa-apa. Kenal aja belum itu, apalagi kalau anaknya malu-malu. Kalau kamunya malu-malu, mau tanya malu ya. Nah itu tuh susah sekali untuk ambil data yang kualitatif. Terus perbedaan yang lain adalah sumber datanya. Kualitatif boleh cuma satu orang. Satu orang diambil data menggunakan 3 teknik itu boleh. Ya. Kuantitatif nggak boleh, jadi harus banyak, skala besar, mewakili sampel populasi gitu. Kalau kualitatif itu dari satu sekolah, satu orang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi bisa berkembang. Jadi kalau misal sekarang nih kamu ke kepala sekolah, ternyata kepala sekolah nggak punya informasi, kamu diarahin ke wakil kepala, nambah dong satu orang. Dia nggak punya informasi lagi, kamu diarahin ke guru, guru diarahin ke guru lainnya, ke guru lainnya. Nah, akhirnya kan jadi snowball. Ya, maka ini yang dinamakan purposive snowball. Pengambilan subjek risetnya ada pertimbangan tertentu, tapi bisa semakin banyak sesuai dengan kebutuhan riset. Awalnya kita targetin 2, jadi 20. Nah, itu bisa terjadi kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, minimal, misalnya aku mau minimal 30. Udah 30 itu aja kunci, nggak akan bertambah kemana-mana. Gitu. Waktunya nggak perlu lama, nggak perlu saya kenal dengan orangnya, karena kan kuncinya bukan di peneliti, di instrumen. Kalau instrumennya sudah bagus, datanya akan objektif. Seperti itu. Bu Ika enak yang mana? Enak dua-duanya, tergantung kebutuhan dan tergantung masalah kita. Gitu ya. Oke. Hubungan peneliti dengan yang diteliti, ini tadi yang saya katakan. Kalau kamu mau penelitian kuali, maka kamu harus dekat sama respondenmu. Kalau nggak dekat, nggak akan dapat data. Nah, gitu ya. Harus terbangun rapport. Makanya di situ toh, di bawah itu disebut peneliti sebagai human instrument ya. Key instrument, instrumen kunci. Kalau penelitian kuantitatif kok nggak kenal, nggak apa-apa. Misal aku mau observasi, aku mau nyebar angket ke seluruh mahasiswa PGD se-Indonesia. Aku nggak perlu kenal, tak kasih aja di Google Form, minta tolong nge-share teman-teman dosenku. Ya, nanti udah dapat data-data mahasiswa itu. Itu kalau kuanti, boleh tuh kayak gitu tuh. Nah, dalam kuantitatif ada variabel independen dan dependen, minimal ada satu-satu. Ya. Kalau kualitatif nggak ada istilahnya variabel itu, yang ada adalah objek riset. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian kuantitatif bisa digeneralisasi, bisa berlaku umum, mendunia, meluas, karena dia berasal dari sumber-sumber data yang representatif dengan skala yang luas, yang banyak. Contoh nih, aku mau penelitian tentang hubungan model pembelajaran X terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD. Aku ambil tuh mahasiswa PGSD-nya di UAD aja. Tapi UAD itu kan terdiri dari seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Aceh sampai Papua saya punya semua nih di PGSD. Gitu ya. Itu kan sudah merepresentasikan Indonesia ya. Nah, saya tinggal menerapkan model pembelajaran Y ini di PGSD UAD. Terus bisa saya tarik kesimpulan secara umum bahwa ini adalah yang berlaku di Indonesia tuh kayak gini nih. Gitu. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif nggak bisa. Sumber datanya cuma satu, ya dia hanya bisa terjadi di situ. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa itu terjadi juga di tempat lain gitu. Mungkin bisa terjadi di tempat lain, tapi tidak selalu. Ya, contohnya tadi si Leona, misalnya di SD-nya Leona berlaku bahwa guru itu caranya memotivasi siswanya adalah melalui misalnya pendampingan individu. Ternyata kondisi itu juga terjadi di tempatnya Witri. Berarti hasil risetnya si Leona itu bisa ditransfer ke tempatnya Witri. Istilahnya ditransfer, bukan berlaku umum atau general. Ini peranan nilai tadi saya sudah jelasin, jadi nggak perlu saya ulang. Nah, Bu Ika, kapan saya harus riset kuantitatif? Kalau kamu sudah tahu dengan jelas masalah risetmu, masalah utamamu. Kalau belum tahu masalah utamamu, risetlah kualitatif.
Kalau sudah tahu masalah utamanya apa, kamu kunci risetlah kuantitatif. Oke. Kalau kamu pengen tahu pengaruh perlakuan terhadap yang lain, pengaruh A terhadap B, hubungan A terhadap B, efektivitas A terhadap B, itu kuantitatif tuh kerjaannya. Kalau kamu ragu dengan sesuatu dan mau mengujinya, itu kuantitatif. Oke. Kalau kamu pengen menguji sesuatu, misalnya pengetahuan, teori, atau produk, kamu ragu-ragu dengan itu, skeptis, kamu uji pakai kuantitatif. Yang mau meningkatkan sesuatu juga pakai kuantitatif. Dan sekarang kualitatif. Tadi saya bilang masalahnya belum jelas. Nanti akan jelas kalau kamu sudah selesai penelitian. Oke. Kamu pengen tahu interaksi sosial seseorang, perasaan seseorang, gejala sosial yang terjadi di lokasi tertentu, mau mengembangkan teori yang sudah ada, mau memastikan kebenaran karena data sosialnya sulit dicari kebenarannya misalnya. Meneliti perkembangan sejarah atau sejarah perkembangan, itu kualitatif yang benar. Bisa digabung nggak Bu Ika? Nggak bisa. Ya. Jawabannya nggak bisa. Nih penjelasan yang panjang ini Bu singkat. Kuali dan kuanti tidak bisa digabung, tetapi bisa digunakan bersamaan dengan cara bergantian. Kuali dulu baru kuanti, atau kuanti dulu baru kuali. Namanya mixed method. Ini. Nah, ini mixed method, ada 2 kelompok besar, nanti Anda cari sendiri ya, di bukunya Creswell boleh, di buku lain boleh. Ya, nanti tugas Anda itu untuk menjadikannya beta konsep. Kompetisi peneliti. Bu, saya pengen penelitian kuantitatif, saya harus pinter apa? 1, harus bisa analisis yang akurat. 2, harus pinter teknik sampling. Ngambil sampel tuh harus pinter. 3, harus pinter nyusun instrumen dan memvalidasinya. 4, harus pinter statistik. Bu, saya nggak bisa statistik, Bu. Nah, itu nggak usah khawatir ya. Penelitian, statistik itu gampang banget dipelajari. Ya. Jadi, bukan masalah kalau kamu sekarang nggak suka atau nggak senang statistik, kemudian kamu nggak mau penelitian kuantitatif, bukan masalah itu. Yang jelas kamu pintar dulu tentang masalah yang kamu teliti. Itu ada kemauan untuk belajar. Nah, kalau kualitatif saya harus pintar apa, Bu? 1, kamu harus ya pintar di bidang tema yang kamu teliti itu. Yang kedua, kamu harus bisa punya komunikasi yang bagus ya untuk menciptakan kedekatan atau raport dengan sumber datamu. Oke. Kamu harus punya kepekaan yang tinggi ya. Buat kamu yang nggak peka, nggak usah deh ya. Karena kamu akan menyimpulkan data setelah atau saat kamu lihat gitu. Jadi kamu harus peka. Oke. Terus kamu harus bisa menggali sumber data dan melakukan triangulasi, bandingin tuh, kamu harus benar-benar bisa menyimpulkan dari 3 segitiga ini tadi gimana kesimpulannya, itu harus ketika saat itu di lapangan. Ya, terus bikin laporan jelas ya. Ini bagian terakhir adalah terima kasih. Saya buka pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Yo, adik-adik open mic. Adik-adik, siapa mau tanya? Nggak ada yang mau tanya, saya anggap ngerti ya. Oke, Izin bertanya. nanti ini Lutfi, Misalnya silahkan. kita mau meneliti di SD. Nah, contoh permasalahan yang menggunakan kuantitatif di SD itu contohnya apa ya, Bu, permasalahannya? Iya, Bu. Kuantitatif ya. Yang kuantitatif ya, oke. Misalnya di SD hasil belajarnya rendah. Hasil belajar matematika rendah. Kamu pengen mengatasi masalah agar hasil belajarnya jadi tinggi. Maka kamu lakukan eksperimen. Eksperimen tentang bagaimana caramu meningkatkan hasil belajar. Oh, pakai model X. Atau mungkin pakai model X ditambah dengan media Y misalnya. Itu kalau eksperimen. Kalau nggak eksperimen juga ada. Kamu pengen tahu hubungan antara misalnya nih Google Meeting nih. Saya kan pakai Google Meeting nih. Google
pembelajaran tatap maya dengan Google Meeting terhadap keterlibatan mahasiswa. Awalnya masalahnya adalah saya ragu nih, sebenarnya kuliah dari gini nih mahasiswa terlibat semua nggak ya? Jangan-jangan enggak, cuma online aja terus ditinggal, misalnya gitu. Maka setiap kuliah saya terapkan ada Google Meeting. Ini nih, yang seperti ini contoh untuk yang kuantitatif, Lutfi. Bisa ditangkap, Lutfi? Oh ya, Pak, terima Oke. kasih, Bu. Ada Bisa, lagi Bu. teman-teman? Silakan. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita ketemu minggu depan ya. Tugasnya sudah saya posting di Google Classroom. Silahkan adik-adik nanti membuka. Terus yang ini recordnya nanti ya nunggu ya. Paling malam baru bisa dia. Soalnya saya butuh waktu untuk convert juga. Oke adik-adik, kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.